ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita mereview untuk membuat pola karakter tapi menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda ya. Nah, di bahasa C++ dengan bahasa C atau Java ini memang ada kemiripan ya. Tapi kita harus memahami include IOStream ya agar tulisan cout ya atau mungkin cin dan yang lain dikenali ya. Oke, langkah pertama kalau kita diminta membuat suatu pola karakter ya. Oke, paling mudah ya cara seanggaplah katakanlah 80% kita gunakan dengan nested loop ya. Jadi butuh ada variabel 2 minimal, integer i dan j ya, seperti ini. Oke, lalu kita butuh dia batasnya akan dicetak dengan ukuran berapa? Apakah mungkin seakan-akan 5 kali 5 ya atau mungkin 7 kali 7, 10 kali 10 ya. Itu bebas. Di sini kita sebut dengan variabel n ya. Bebas nama variabelnya bebas ya. Katakanlah di sini 7 dia. Oke. Nah, kalau kita akan membuat dengan struktur deklarasinya for, maka di perulangan for, oke, for pertama, yakni I misalkan di sini, I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, ini dia untuk representasi nanti mencetak secara vertikal ya, ke bawah dia. Ya. Kalau di bahasa matematik nanti akan dikenali dengan sumbu Y ya. Jadi sumbu Y-nya seakan-akan ini dia, ke bawah. Kalau di Excel mirip lah. Sedangkan perulangan di dalamnya, sub perulangan di dalamnya, inner loop, kita sebut dengan untuk representasi dia perulangan untuk ke samping, ke kolom seperti itu ya, untuk menjelajah ke kolom, mencetak ke samping. Ya, kita sebut di sini misalkan J ya. J sama dengan 0, J kurang dari N, nah J plus plus. Oke. Jadi dua seperti ini ya, dua baris seperti ini, perhatikan penting. I ya, outer loop ya. Kita sebut dengan outer loop. Loop paling luar ya. Dia untuk representasi nanti ke bawah, ke baris 1, 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Sedangkan perulangan yang di baris 20 ini dia J untuk representasi untuk ke samping, untuk representasi ke kolom. Oke. Coba kita tuliskan cout. Dia di sini cout. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti baris ya. Nah, ganti baris ini di luarnya inner loop. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi minimal harus punya seperti ini. Oke. Jadi I untuk baris ya, J untuk kolom ya. Saat I-nya dia iterasi I sama dengan 0 dieksekusi, maka J dieksekusi dari J sama dengan 0 sampai J sama dengan terakhir. Ya, apa yang dieksekusi? Yakni menampilkan karakter asteris atau star atau bintang dan spasi ya, ini ya. Cout seperti ini. Kalau sudah dia, maka akan ganti baris, cout ganti baris, end of line ya. Nah, setelah I sama dengan 0 selesai, maka dia kembali lagi I sama dengan 1 ya. Saat I sama dengan 1 ya, maka J diulangi lagi dari 0 sampai terakhir. Dia akan menampilkan karakter ini lagi ya. Oke. Setelah selesai dia akan ganti baris ya, seperti itu. Nah, ini adalah source code yang paling sederhana yang wajib kita pahami ya, kegunaannya untuk apa seperti itu. Oke, kalau kita misalkan lakukan eksekusi, maka hasilnya dia seperti persegi ya, seperti persegi yang suatu persegi yang solid ya, solid square ya. Oke, nah di sini dia. Untuk eksekusi apa namanya? Untuk membentuk dia segitiga atau mungkin apa layang-layang, baling-baling. Nah, itu nanti kita bisa berikan di dalamnya ya, otak-atik di sini ya.
kita berikan kondisional, kita berikan percabangan, yakni menggunakan deklarasi if else. Nah, seperti itu. Jadi yang wajib pertama kali ketahui adalah ini, ya. 5 baris source code ini untuk membentuk pola karakter. Kita anggap ini adalah suatu template, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, kalau sudah, baru kita akan coba untuk menambah atau mungkin bermain-main dengan source code ini, ya. Jadi biar kita memahami. Nah, contohnya adalah coba kita ganti dia bukan asteris, ya, tapi kita ganti dia dengan variabel i misalnya. Seperti itu, ya. Maka yang akan dicetak dia adalah i-nya, ya. Oke. Nah, seperti ini dia. Saat i-nya sama dengan 0, dia i sama dengan 0, ya. J sama dengan 0, nyetak J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, ya. Dan seterusnya, ganti baris. Nah, seperti itu, ya. Sekarang i-nya 1. Saat J sama dengan 0, ya. J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, seperti itu. Dan seterusnya. Oke, sampai i terakhir, ya. Nah, ini dia. Yang paling penting kita harus memahami template. Saya anggap ini seperti template, ya. Blueprint, ya. Source code utama yang wajib programmer atau developer, ya, atau mungkin pelajar pemula miliki, ya, kuasai, ya. Harus pahami ini. Oh, mau bikin bentuk pola huruf M, huruf apa lagi? O, misalkan, ya. Huruf W, huruf Z. Kita harus memahami bentuk dasarnya dulu. Nah, ini salah satunya seperti ini bentuk dasarnya. Oke. Oke. Coba silakan apa? Ditulis kembali, ya. Ada yang keliru, coba kita cek. Ya, bagus. Coba di run lagi. Oke, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kita ubah dia menjadi apa? Variabel J, cout di baris 29. Oke, nah, maka akan ditampilkan J, ya, J ke 0, ya, J ke 1, kedua, ketiga, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi tampaknya seakan-akan bentuk 0 atau 1 yang sama itu entah ke samping ke kanan, ya. Nah, tapi itu harus kita pahami, ya. Cara kerjanya bagaimana seperti itu. Oh, ini sorry. Ini cout end of line, ya. Kita lakukan salin dan di sini kita lakukan tempel, ya. Kita ganti yang ini dia dengan J, ya. Nah, oke, bedanya itu aja.
Nah, kita lihat ya di sini. Nah, ini adalah bentuknya ya. Kita paham ya, kalau kita tulis I-nya 0, maka oh 0 seperti ini, 0 semua ya. Dan dia emang ke samping ya. 0 ya, 0 0 0 0 0 0, begitu J terakhir, ganti baris katanya. Satu 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 ya, J sama dengan sekian, J sama dengan sekian ya. Cetak I-nya, cetak I, ganti baris ya. Terus seperti ini dia ya. Oke. Nah, sedangkan yang di bawah dia, cara melihat outputnya ya, cara membacanya, memahaminya adalah, maka kita cek ya, saat J sama dengan I sama dengan 0, ya, J dieksekusi, diproses dari J sama dengan 0, ya, 1, J2, J3, J4, J5, J6. Ganti baris. Ya, saat I sama dengan 1, kembali lagi dieksekusi dia. Terus seperti ini dia ya. Ganti baris ya. Terus dieksekusi lagi. Nah, seperti ini. Ganti baris ya. Terus seperti ini dia. Oke. Nah, ini dia ya. Itu masih ada yang belum lengkap, bisa ditambahkan cout ya, seperti baris 31 kita harus tulis di baris 40 ya. Oke, lalu di bawahnya ada cout juga. Kurung kurawal tutup harus kita apa? Deklarasikan juga ya, jangan lupa. Nah, di situ kurung kurawal tutup untuk for yang J. Oke, silahkan. Di baris 40 kita deklarasikan kurung kurawal tutup ya. Ya, tulis. Nah, bagus. Enter. Cout, bagus. Ganti baris. Dan enter kurung kurawal tutup. Oke ya, sudah ya. Oh, boleh. Tambahin seperti itu, boleh. Oke, sekarang coba dari baris 28 sampai dengan baris 43 dilakukan copy paste ya, ditaruh di baris 44 ya. Nah, sekarang bagaimana eh, caranya agar menampilkan urutannya descending ya, menurun ya. Seperti tadi kan 00000 1111 itu ya, 2222. Nah, sekarang kita mulai dari 6666 5555 seperti itu ya. Atau mungkin yang J-nya dimulai dari 6543210 6543210 ya. Seperti itu. Itu bagaimana caranya? Silahkan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Diubah bagian mananya seperti itu. Oke, 777 semua. Coba cek.
Oke. Tadi kalau kita tulis dia dengan angka huruf variabel n, maka akan dicetak dia 777777 seperti itu ya. Maka kita bisa mendeklarasikan tadi di baris 47 ini dengan cout n dikurangkan dengan variabel i ya. Seperti itu ya. Bukan kurang atau kecil itu. Operator kurang. Min ya. Nah, gitu ya. I, oke. Maka dia akan terurutnya 7777 6666 555 seperti itu ya. Agar dia menampilkan output mulai dari 6, bagaimana? 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 sampai 0 0 0 0. Caranya adalah di baris 47 kita tadi mulainya tuh dari 7 masih. Agar mulainya dari 6, maka kita harus kalau ditambah makin lama makin besar ya. Dari 7 agar menjadi 6, maka harus diapakan? N min I sudah benar ya. Nah, tapi hasilnya masih 7 dia di depannya, bukan 6 ya. Nah, itu. Caranya adalah dari 7 agar menjadi 6 bagaimana? Zila, Nisa. Bagaimana coba? 7 tadi benar N min I ya. N min I benar ya. Tapi hasil dari 47 ini, baris 47, itu mulai outputnya dari 7777, 6666, 5555, ya, dan seterusnya. Ya, kan? Nah, sekarang, agar ya hasilnya itu tidak dari 7, tapi hasilnya itu dia mulai dari angka 6. 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, sampai 0, 0, 0. Ya. Bagaimana caranya? Coba cek. Itu kan angka terakhirnya masih satu ya, karena dia mulai dari 7, 7, 7. Output terakhir kedua ya. 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5 ya. 4, 4, 4 seperti itu. Nah, kita agar mulainya dari angka 6. Oke, baris 47 sudah benar ya. Tinggal kita tambahkan apa lagi ya. Kita berikan aksi apa lagi ya agar hasilnya turun angka 1. Yang awalnya dia 7 biar menjadi 6 diapakan? Yang awalnya dia 5 biar jadi 4 diapakan? Halo? Ya, Pak. Ya, diapakan misal? 7 ditambah berapa agar menjadi 6? Ya, kita tambahkan apa? Ya, bagus, benar ya. Benar tadi. Mana kok hanya satu? 7 tambah satu sama dengan 8. Ya. 7 tambah berapa biar menjadi 6? Jawabannya adalah ya, oke ya. Coba kita run ya.
Kita cek hasilnya. Nah, benar kan? Oke. N dikurangkan I dikurangkan dengan 1 ya. Sekarang untuk yang paling akhir outputnya ya, bagaimana kita menyusunnya dengan descending? Oke. Lihat baris 47. Nah, ya mirip-mirip seperti itu. Kalau itu sama outputnya ya. Tadi benar tadi ya. N dikurangkan dengan kok I lagi? Kan yang I sudah di baris 45. Dikurangkan dengan sekarang baris 56 dengan variabel J bagus. Terus belum selesai ya? Coba lagi di run dulu. Hasilnya bagaimana? Mulainya dari angka 7 ya. Nah, agar mulainya dia dari angka 6, maka kita harus melakukan tambahan operasi ya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kembali lagi pada yang baris atas, coba di baris atas, yakni baris 19 sampai 26 kita lakukan salin dan tempel ya di paling bawah. Baris 60 tekan enter ya, coba 2 kali. Oke, kita tulis di situ. Nah, pada baris 62 sampai dengan 69 ya, kita coba di sini untuk memahat ya suatu persegi ini agar menjadi entah itu huruf M atau huruf A atau angka 8 ya atau huruf Y ya dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa merangkai tulisan ya untuk misalkan menyerupai nama kita, misalkan Anissa ya atau mungkin Fazila ya dan lain sebagainya ya atau mungkin Ibrahim misalnya atau Ryan ya. Caranya adalah kita akan fokus pada baris 64 ini ya. Di 64 kita lakukan blok dulu dan kita lakukan cut ya, Ctrl X. Kita nanti akan berikan kondisional. Ya, Ctrl X, kita beri if di situ dia ya. Mau dibentuk persegi ya, dibentuk segitiga ya. Nah, bisa ya. Contoh di sini jika I sama dengan ya, tulis misalkan I sama dengan yang 2 kali karena membandingkan ya. Karena membandingkan berarti dia nilainya benar atau salah. I sama dengan 0 ya. Lalu kita beri garis lurus 2 pertanda atau
bukan titik koma ya. Garis 2, kan tekan shift dulu, tekan shift. Dan di atasnya enter ya, di atasnya enter. Oke, satu lagi. Itu backslash ya. Garis lurus aja, garis lurus. Shift dan nah, I sama dengan 0 or ya. I sama dengan nolnya sudah tadi ya. I sama dengan 0 lalu atau J ya sama dengan n min 1 atau or lagi I sama dengan J sama dengan J. Nah, ya kurung kurawal enter. Kurung kurawal belum ya, kurung kurawal. Ya, paste. Nah, pada baris 66 di akhir tambahkan else, kurung kurawal buka. Ya, enter. Paste lagi. Bedanya adalah pada baris 67 asteris kita ganti dengan spasi ya. Nah, gitu ya. Coba kita cek. Hasilnya adalah berupa suatu bidang dua dimensi ya. Seperti itu ya. Coba sekarang kita ubah-ubah. Perhatikan dulu ya. Coba tampilkan dulu outputnya semuanya. Tampilkan dulu. Perbesar outputnya dulu. Coba perbesar output. Outputnya dulu. Coba outputnya ditampilkan. Output segitiga tadi. Layar itu ya. Terus ke atas. Nah, perhatikan di situ ya. Pada output kedua. Jadi kalau I sama dengan 0 ya, maka yang paling atas dia tulis ya. Oke. Sedangkan J sama dengan n-1, maka dia yang paling akhir ditulis ya. Jadi output yang dihasilkan tadi ya I sama dengan 0 itu adalah yang paling atas ya. Yang segitiga tadi ya. J sama dengan n-1 itu adalah di sebelah paling kanan semua ya, yang horizontal ya. Sedangkan sisi miring itu adalah I sama dengan J ya, seperti itu ya. Nah, coba kembali ke source code sekarang ya. Kita lakukan copy paste ya. Dari baris 62 sampai 73 ya. Nah, kalau tadi segitiganya dia ada di eh, kutub utara lah ya, di atas misalkan ya. Ya, sekarang kita bikin yang ada di bawah ya. Oke, paste. Maka I-nya sekarang kita ganti ya. Di baris 77 kita fokus if I sama dengan 0 itu diganti if J sama dengan 0 ya. I-nya diganti J, sedangkan yang atau ya or, nah itu J diganti dengan I ya. Ya, oke, coba sekarang kita run. Maka hasilnya dia akan membentuk suatu pola bidang dua dimensi. Nah, segitiganya seperti itu dia. Jadi jelas ya, perbedaan segitiganya seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Barja kalau sekarang kita ingin bentuk segitiganya
Apa? Ada lagi yang seperti ini, banyak ya segitiga ya. Ada segitiga sama kaki ya, segitiga sisi ya, sama sisi. Ada segitiga siku-siku ya, dan lain sebagainya ya. Oke ya, itu perbedaan antara pola karakter ya. Ini gampang-gampang susah, tapi kalau teman-teman di sini sudah menghandle ya, menguasai bentuk pertama, bentuk template-nya. Oke. Yang kedua, memahami oh bentuk-bentuk dasarnya mau apa? Segitiga ya, persegi atau mungkin karakter yang lain. Nanti bisa kita kombinasikan agar menjadi suatu apa namanya? Bentuk yang baru ya. Misalkan baling-baling ya atau pesawat ya atau mungkin merangkai nama kita dan lain sebagainya ya. Nah, coba sekarang kembali lagi ke source code ya. Kita source code terakhir kita coba salin dan tempel ya. Nah, sekarang kalau ya taruh di bawahnya. Oke, pada baris 90 di bagian paling akhir I sama dengan J itu coba kita hapus ya. Kita ganti menjadi paling akhir, paling kanan. Nah, kita ganti dia I sama dengan J kita ganti menjadi I ditambah J sama dengan N-1 ya. I tambah J tambah J sama dengan N-1. Coba kita run, hasilnya seperti apa dia. Oke, seperti tanda panah ya. Nah, segitiganya gimana tuh? Nah, di situ J sama dengan 0 ya. Harus kita ganti pada baris 90, J sama dengan 0 kita ganti J sama dengan N-1. Nah, coba kita run. Maka hasilnya dia terbentuklah segitiga yang baru. Ya. Atau coba kembali lagi ke bawah ke source code. Kalau tadi J sama dengan 0 ya, coba kembali lagi J sama dengan 0. Pada baris 90 if J sama dengan N-1 kita ganti 0 ya. Lalu atau I kita ganti itu ya. Kita ganti I sama dengan 0 ya. I-nya tetap I sama dengan 0 ya. Nah, gitu ya. Maka hasilnya segitiga yang baru lagi ya. Coba kita run. Nah, seperti itu dia ya. Oke, coba di copy paste aja baris 88 sampai 99 ya. Oke, coba sekarang eh, kita ganti baris 103 J sama dengan N-1 dan I sama dengan N-1 ya. Jadi ini bentuk segitiga yang lain ya, bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, silakan di-run dulu ya. Oke, jadi sudah ada bentuk 4 segitiga ya. Sangat banyak ya di sini ya. Nanti misalkan kombinasi mau bikin huruf R, huruf K, nah ini bisa digunakan ya.
Nah, kembali lagi coba kita paste lagi aja di bawahnya lagi source code tadi. Sekarang ada bentuk yang lain ya. Jadi agar lebih apa namanya lebih kaya wawasannya ya. Pada baris 113 kita coba. Oke, pada baris 116 ya, di dalam if kita kosongkan dulu semua, kita hapus ya. Nah, kita ganti sekarang if i sama dengan n per 2 ya. Sudah? N dibagi 2 ya. Itu titik 2 ya. Dibagi itu per slash ya atau garis miring ya. Itu backslash. Nah, yes, 2. Atau or J sama dengan N per 2 ya. Oke, coba kita cek. Tanda plus ya. Coba dihapus yang tadi J sama dengan N per 2. Dihapus. Lalu kita coba lakukan compile ya. Di ya, dihapus nanti kita run ya. Terus sampai dengan atau ya. Bukan J sama dengan itu dihapus ya. Oke, hapus lagi tanda itu hapus. Nah, sip. Coba kita run. Nah, itu dia iya yang tampil dia seperti itu ya. Silahkan tambahkan lagi ya. Untuk yang variabel J sama dengan N per 2 tadi ya. Ditulis lagi ya, biar paham ya. Or, bukan, belum. Baris 116 ya. If I sama dengan N per 2 atau J sama dengan N per 2 ya. Coba di run ya, nanti tandanya tanda plus ya. Hasilnya adalah tanda plus ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lakukan salin lagi untuk baris 100, yang terakhir aja ya di baris
114 sampai 125 ya. Oke. Oke, di baris 129 di dalam if kita kosongkan dulu ya. Kecuali yang terakhir biarin nggak apa-apa yang terakhir. Yang dihapus adalah J sama dengan N-1 sampai I sama dengan N-1. Oke, coba kita run. Jadi kita membuat garis miring ya. Seperti itu dia ya. Oke, kembali lagi ke source code-nya. Baris 129 tambahkan OR I sama dengan J. Nah, gitu. Kita run ya. Oke. Jadi, oh belum di copy paste ya. Tanda plusnya tadi kemana ya? Tanda plus. Oke, oke. Ya udah, nggak apa ya. Tanda plus tadi I sama dengan N per 2 or J sama dengan N per 2 ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya yang harus dipahami ya. Coba satu kali lagi ada bentuk yang lain ya, bisa di copy paste. Sebaiknya ditulis lagi deh, kita kopas aja. Itu kopas ya, kopas 2 kali. Paste. Satu kali lagi. Sudah? Coba kita ke baris 155. Nah, itu diganti ya, J sama dengan N per 2 atau I sama dengan N per 2 ya. Oke, yang di belakangnya dihapus ya. Atau yang terakhir dihapus ya, I tambah J itu dihapus sampai N-1. Oke, kita ke bawah. Itu yang tanda plus sudah, yang sekarang 142 ya. Nah, di 142 itu dikosongkan semua aja ya, dikosongkan semua. Kita tulis if I sama dengan 0 atau J sama dengan 0 atau I sama dengan N-1 atau
J sama dengan N min 1. Nah, oke, kita coba lakukan eksekusi ya. Huruf X-nya kemana ya? Ya udah kita copy satu kali lagi yang baris terakhir 153 di kopas ya. Oke, kita ganti. Itu kosongkan dulu ya. J sama dengan I atau I tambah J sama dengan N min 1 ya. Oke, silakan cek. Oke ya, jadi beberapa bentuk sudah ada ya. Coba kita lihat dari atas bentuk-bentuknya apa saja output yang sudah dihasilkan ya. Kita mulai memperkenalkan ya, ibaratnya template-nya ya. Template-nya kita apa? Perkenalkan ya di situ. Nah, setelah template sudah, baru kita coba ubah-ubah dengan menggunakan beberapa kondisional ya, percabangan seperti itu. Oke, lanjut ke bawah outputnya. Pahami ya nanti ya, bahwa apa sih yang sudah kita pahami nih ya, dengan mau ngubah-ngubah, apakah dengan variabel i-nya, atau mungkin n min i, n min j ya, atau mungkin memberikan kondisional ya, bentuk-bentuk if misalkan. Oke, nah kalau memang sudah, coba ke paling source code bawah sekarang, bagaimana kalau pada baris 169 ya, si out-nya bukan asteris tapi adalah variabel i ya. Maka si out lebih kecil i itu dihapus dulu. Kembali lagi ke si out, tambahkan i. Nah, seperti itu ya. Coba kita run. Maka angkanya yang akan ditampilkan seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, yang lain pun bisa dicoba nanti ya. Nah, kali ini kita mempelajari seperti ini dulu ya. Dari source code yang sekian banyak ya, jangan lupa ya kembali ke source code yang paling atas ya, bahwa itu adalah template ya. Template kita harus pahami ya bentuk dasar dari baris 19 ya sampai 25 ya. Itu adalah source code yang sangat sederhana ya. Oke, harus kita pahami. Dari 16 ya, baris 16 ya, kita butuh variabel integer n untuk memahami, memberikan tanda mau sampai berapa. Seperti itu dia. Oke. Terus ada variabel i dan j ya. Oke. Setelah itu baru kita lakukan dengan perulangan for ya. Perulangan while bagaimana Pak Barja? Atau do while ya. Masih sama juga ya. Oke, hanya beda struktur saja ya. Nah, terus bahkan nanti ada beberapa mungkin lebih sederhana ya, tapi caranya saya anggap masih sangat statik ya, konvensional. Kita memberikan suatu apa karakter itu di posisi-posisi x, y-nya, koordinatnya saja ya. Oke ya. Tapi ini masih berkaitan dengan apa namanya disiplin ilmu ya atau bidang matematika ya. Oke, dan ini memang nggak ada apa, nggak lepas dari matematika, tapi mungkin biar bertahap dulu ya. Misalkan nanti sudah mempelajari tentang fungsi ya,
tentang suatu bidang kartesian ya, ada sumbu ordinat, sumbu absis ya, x, y. Baru nanti kita coba kaji lagi ya, bahwa ini yang kemarin yang kita pelajari ya. Ada sifat mungkin komposisi ya, bagaimana fungsi komposisi itu dilakukan pengecekan ya. Nah, ini nanti kita bisa pelajari. Ini masih bentuk-bentuk dasar agar membiasakan diri kita ya berinteraksi dengan bahasa-bahasa pemrograman ya. Dan keren-keren bahasa pemrograman yang kita sudah pelajari ya. Python ya, Java, C++ itu sangat wow ya. Nah, berikutnya bisa jadi nanti ada satu persoalan saya minta nanti coba kerjakan minimal dengan menggunakan 7 bahasa pemrograman gitu ya, si algoritma ini ya. Kenapa? Saya yakin lebih familiar ya, terus menambah daya nalar terutama di algoritmik ya. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau mendapati suatu case atau mungkin persoalan ya, contoh-contoh soal ini sudah tidak asing lagi ya. Oke. Nah, untuk kali ini sekian dulu ya yang bisa kita sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk rekamannya bisa langsung dicek di YouTube ya, di YouTube. Oke, dan untuk source code-nya sekali lagi bisa disimpan ya, bisa dilakukan menyalin semua source code ini ke suatu misalkan notepad lalu disimpan ya. Kenapa? Agar bisa dicoba pelajari kembali ya. Atau misalkan lebih suka disimpan di online gdb.com, boleh ya. Tinggal teman-teman lakukan registrasi akun ya. Setelah itu jangan sampai lupa ya passwordnya dan username-nya ya. Meskipun kalau lupa pun masih ada lupa password ya, bisa seperti itu. Tapi sebaiknya jangan lupa lah ya. Kalau saya lebih senang menyimpannya di bentuk file dokumen notepad, lalu saya unggah di Google Drive ya. Kenapa di Google Drive? Agar bisa diakses secara mobile ya. Ini bukan mempromosikan aplikasi Google, bukan ya. Oke, mempermudah aja pekerjaan kita ya. Karena saat ini berapa persen? Mungkin katakanlah 85% lah ya. Masyarakat di di bumi ini membawa smartphone kemana-mana ya. Oke, itu dulu ya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Kita stop share dulu ya. Kita stop share. Jangan lupa itu disimpan dokumennya ya. Oke, sip. Thank you ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you ya. Selamat akhir pekan, jalan-jalan, olahraga. Wassalamualaikum